Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuroko Nime. Di video kali ini saya akan melanjutkan review anime The Witch of Demon King Academy bagian keempat atau bagian terakhir. Jika kalian belum menonton bagian ketiganya, kalian bisa cek link di atas. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. 10 hari kemudian, semua murid telah tiba di Akademi Pahlawan Azesion. Akademi Pahlawan dan Akademi Raja Iblis akhirnya memulai kelas pertamanya dengan melakukan recreation atau penciptaan ulang. Setiap perwakilan akademi harus memperlihatkan sihirnya masing-masing. Adriano dari Akademi Pahlawan dan Rifes dari Akademi Raja Iblis yang akan mewakilkan ujian tersebut. Adriano dengan mudahnya menggunakan lihit yang dapat memperbaiki sebuah pedang. Berbeda dengan Rifes yang menggunakan sihirnya Nedra, telah kesulitan mempengaruhi tikus yang dipakai sebagai objek sihir. Namun, Anos mengetahui kecurangan dari Akademi Pahlawan, dan seketika membongkarnya yang membuat para murid terkejut. Walaupun Rifes telah ditolong oleh Anos, Rifes masih sangat kesal untuk mengakuinya. Di keesokan harinya, kedua akademi menjalani ujian keduanya yang disebut Asla atau Guys, di mana dari kedua akademi akan menggunakan sihir pasukan. Para murid dari kelas bangsawan dari Akademi Raja Iblis mengajukan diri untuk menjadi perwakilan ujian tersebut. Namun, Anas mengingatkan mereka untuk berhenti, karena ada kemungkinan Akademi Pahlawan akan melakukan kecurangan lagi. Rifes dan teman bangsawan lainnya akhirnya menjadi perwakilan untuk Akademi Raja Iblis, dan mulai menjalani ujian. Pasukan Rifes tiba-tiba tidak bisa menggunakan sihirnya. Satu persatu pasukan Rifes telah dikalahkan oleh murid dari Akademi Pahlawan. Guru Historia dan murid Akademi Raja Iblis mulai mencurigai hal tersebut. Anos kemudian meminjamkan mata iblis miliknya kepada guru Historia untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata di dalam danau tersebut ada air suci yang dapat melemahkan sihir dan meracuni iblis. Rifes yang belum menyerah kemudian menyerang murid dari Akademi Pahlawan menggunakan sihir Rayo Ayus. Namun serangan tersebut dengan mudah dihalau. Rifes dan pasukannya berhasil dikalahkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Akademi Pahlawan. Setelah ujian tersebut, Anos dan timnya mendatangi murid Akademi Pahlawan untuk melakukan ujian babak kedua. Di samping itu, Sasha membicarakan kecurangan Akademi Pahlawan, namun mereka mengelak bahwa mereka telah melakukan kecurangan. Mereka juga menantang tim Anos untuk membuat danau menjadi kering. Anos seketika melompat ke danau dan mengeringkan danau itu, yang membuat guru dari Akademi Pahlawan sangat terkejut. Kedua akademi pun mulai bertarung. Murid Akademi Pahlawan mulai menggunakan Asla untuk menciptakan wilayah suci. Sementara Anos mencoba menyerang pelindung tersebut. Serangan Anos rupanya mampu dihalau dengan mudah. Misha kemudian berencana untuk membangun kastel di dalam pelindung tersebut. Anos dan Misha mulai memasuki pelindung dan memulai rencananya. Sementara Anos bertugas untuk melindungi Misha. Di dalam pelindung itu, Anos kemudian bertemu dengan keempat murid yang merupakan reinkarnasi dari pahlawan kanon. Yang salah satunya adalah murid yang baru muncul. Ia adalah reinkarnasi keempat pahlawan kanon yang bernama Zesia Kanon. Ia juga merupakan murid peringkat pertama di Akademi Pahlawan. Keempat murid Akademi Pahlawan kemudian mencoba untuk menyerang Misha. Tetapi Ano segera menghadang serangan itu, dan berakhir Ano sendiri yang terkena serangan dan terkunci oleh rantai sihir. Anos kemudian menyerang balik ke arah mereka menggunakan jiras dan mengenainya. Mereka berempat pun akhirnya bangkit dan mulai berhadapan dengan tim Anos, di mana Laos bertarung dengan Sasha dan Lei bertarung dengan Heine. Sasha pun mulai bertarung dengan Laos. Sasha rupanya berhasil merebut lencana emas milik Laos, yang diduga dapat meningkatkan kekuatannya. Laos yang mengetahui lencananya telah dicuri, Laos seketika menjadi tambah kesal dan bertarung hebat melawan Sasha. Laos akhirnya dapat merebut lencananya kembali, dan mulai memojokkan Sasha dengan sihir penghalang Birdes. Laos pun segera menyerang ke arah Sasha. Akan tetapi, sebelum Laos mengenai Sasha, Laos tiba-tiba terluka dan terjatuh. Rupanya, lencana milik Laos yang telah berhasil direbut kembali telah diberi racun oleh Sasha. Sasha juga kemudian menghancurkan semua penghalang sihir milik Laos dalam sekejap. Kita kembali ke Lei dan Heine.
Lei rupanya telah disegel oleh penghalang gempa bumi milik Heine. Heine juga mengeluarkan pedang suci bumi yang bernama Zeleo. Lei yang berdiam diri kemudian bisa bergerak dan mengeluarkan pedangnya. Seketika juga, Lei menebas lengan kiri Heine hingga terputus. Lei juga merebut pedang suci milik Heine dan bisa mengendalikannya. Lei perlahan mulai mendekati Heine yang seketika membuat Heine sangat ketakutan. Di samping itu, Anos melawan Ledriano dan Zesia sekaligus. Meski begitu, serangan mereka berdua mampu Anos halau dengan mudah. Ledriano kemudian mengumpulkan sihir dalam jumlah yang besar, yang dikumpulkan dari jiwa penduduk Gairadit yang telah mendukungnya. Sihir tersebut bernama As. Mereka berdua seketika menjadi sangat kuat. Meski begitu, Anos mampu menahannya. Anos juga kemudian menggunakan sihir As dan meminta anggota Fan Union untuk bernyanyi dan mendukung Anos. Anos juga menjadi sangat kuat dengan dukungan dari Fan Union dan membuat Ledriano dan Zesia terpojok. Tiba-tiba terdengar suara aneh yang memerintahkan untuk membunuh. Sihir itu merupakan sihir yang dapat mencuci otak. Ledriano kemudian memerintahkan Zesia untuk menggunakan Gafuel yang meledakkan dirinya ke arah Anos. Ledriano pun terkejut karena Anos bisa selamat dari ledakan besar tersebut. Namun, Zesia telah bangkit kembali dan mencoba meledakkan kembali dirinya ke arah Anos. Namun, sebelum Zesia meledakkan dirinya, Anos telah menyentuh akar muasal milik Zesia dan mulai terhubung dengan Eleanor. Eleanor menyuruh Anos untuk segera pergi ke kuil untuk menghentikan Zesia. Misha akhirnya pergi ke kuil menggantikan Anos. Di dalam kuil, Misha bertemu dengan Diego yang merupakan guru dari Akademi Pahlawan. Misha kemudian diserang oleh Diego dan menggunakan cahaya dari gerbang suci dan menusuk Misha dari belakang. Anos kemudian datang dan seketika membunuh Diego. Anos kemudian membangkitkan kembali Diego dan merubahnya menjadi monster yang sangat mengerikan. Diego langsung memerintahkan semua murid pahlawan untuk menyerang murid Akademi Raja Iblis. Dan Diego berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Sebelum rencananya berhasil, Anos telah menghentikan waktu dan menghancurkan akar muasal milik Diego. お前は勇者カノンではない。 Anos yang bersama Misha, yang masih belum pulih, akhirnya bertemu dengan Eleanor. Eleanor pun mulai menceritakan tentang dirinya kepada Anos, kalau dia diciptakan oleh sihir manusia yang bernama Eleanor. Eleanor meminta Anos untuk melepaskannya dari pelindung itu, agar Eleanor dapat membantu Anos menghentikan ledakan akar muasal dari semua murid Akademi Pahlawan. Anos pun membebaskan Eleanor, dan Eleanor seketika menghentikan Gais dan ledakan akar muasal tersebut. Eleanor juga menceritakan tentang Jerga yang sangat membenci iblis dan berencana untuk melanjutkan peperangan. Meski begitu, pahlawan kanon menentangnya dan menyebabkan ia dikhianati dan dibunuh. Setelah itu, pahlawan kanon menghilang dan tidak pernah bereinkarnasi. Diego yang sebelumnya telah dibunuh oleh Anos, ia rupanya terlahir kembali dan mencoba menghentikan Anos. Di samping itu, 3 dari 7 tetua Kaisar Iblis muncul bersama Avos Dilhevia. Avos Dilhevia mengincar pedang pahlawan kanon Evans Mana dan mencurinya. Mereka pun akhirnya pergi dan berencana untuk mengubah dunia menjadi dunia iblis. Beberapa hari kemudian, Diego mengumumkan bahwa Raja Iblis telah bangkit dan akan mulai berperang dengan iblis. Begitu juga di dunia iblis. Avos Dilhevia dan bawahannya memberi sinyal perang kepada panglima dan tentaranya untuk melawan manusia. Anos beserta bawahan dan teman-temannya juga akan berangkat esok hari saat subuh. Keesokan harinya, teman-teman Anos bertugas untuk mengurus para tentara iblis. Sedangkan bawahan Anos bertugas untuk mengurus ketiga dari 7 kaisar iblis. Sementara Anos sendiri berhadapan langsung dengan Avos Dilhevia. Anos dan Avos Dilhevia akhirnya bertemu. Anos menyangka bahwa Avos Dilhevia adalah reinkarnasi dari pahlawan kanon. Namun, Anos Dilhevia tidak mengakui identitasnya sebagai reinkarnasi pahlawan kanon. Dia pun membuka topengnya. Ternyata dia adalah Lei yang merupakan teman dari Anos. Lei akhirnya mengakui bahwa ia adalah kanon yang bereinkarnasi. Kanon mulai menceritakan tentang 2000 tahun yang lalu. Bagaimana ia telah dikhianati oleh pengikut Jerga, dan mereka berencana untuk membunuh Anos yang bereinkarnasi di masa depan. Hal itu dirasa tidak adil oleh kanon. Kanon pun mulai meluruskan kesalahan manusia dengan memutus takdir menggunakan pedangnya.
Dengan begitu, Anos yang bereinkarnasi di masa depan telah terlupakan, dan Kanon berpura-pura menjadi Raja Iblis Avos Dilhevia agar manusia membenci Kanon, dan Anos yang terlupakan akhirnya tidak dibenci oleh manusia. Itu adalah balasan Kanon atas kebaikan Anos 2000 tahun yang lalu yang telah menghentikan peperangan tanpa henti. Anos dan Kanon akhirnya bertarung. Anos kemudian menghancurkan satu persatu dari 7 akar muasal milik Kanon, dan Anos akhirnya membiarkan satu akar muasal saja. Kanon mulai bangkit dan terus berusaha untuk mengalahkan Anos. Namun, Anos akhirnya menyerahkan dirinya sama seperti saat 2000 tahun yang lalu. 本当に厄介な男だ、お前は。Anos juga mulai merubah penampilan dirinya saat menjadi Raja Iblis, dan merubah Kanon saat dulu menjadi seorang pahlawan. Meski Kanon tidak menginginkannya, Anos berkata, dengan begitu, keinginan Kanon untuk mewujudkan kedamaian dengan membunuh Raja Iblis akhirnya terwujud. Namun dengan kematian Anos, hal itu tidak membuat peperangan segera berhenti. Diego yang mewariskan kebencian murni milik Jarga menyuruh para kloningan Zesia untuk membunuh Kanon dan semua iblis. Kebencian besar pada diri Diego pun mulai keluar dan menjadi sihir suci yang sangat besar milik Jarga. Sasha, Misha, dan bawahan Anos kemudian mencoba untuk menghentikan Jarga. Namun, para kloningan Zesia yang terlalu banyak membuat para iblis tidak bisa menahan ledakan tersebut. Seketika, ledakan itu terhentikan dan tidak terjadi. Rupanya, Anos yang hidup kembali telah menghentikan ledakan tersebut. Jarga yang terkejut dengan kebangkitan Anos mulai mengumpulkan kekuatannya. Anos dan Kanon pun bekerja sama untuk mengalahkan Jarga. Namun, Anos yang mulai kehabisan sihirnya mulai kewalahan menghadapi Jarga. Anos pun segera memutuskan Fan Union untuk membantunya. Para iblis dan manusia pun mulai bekerja sama. Anos dan Kanon mulai menyatukan kekuatannya dan mengakhiri Jarga. Sasha dan Misha yang khawatir dengan Anos mulai mendekatinya. Perdamaian antara manusia dan iblis pun akhirnya terwujud. Di samping itu, Anos memberi sihirnya kepada Eleanor agar ia tidak lagi dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah situasi menjadi damai kembali, Anos kemudian tiba di rumahnya bersama Sasha, Misha, dan Eleanor. Sekian review anime The Misfits of Demon King Academy. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video kami, dan mohon maaf jika terdapat bagian atau suara yang kurang jelas. Tunggu kami di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.